Pagi ini Komploh mendapat tugas memanen rambutan. Pohon rambutan sendiri berada di halaman pendopo. Komploh memanjat pohon, dan ketika berada di atas, Komploh tak sengaja melihat Trah yang sedang menyapu di samping pagar pendopo. Komploh yang usil itu seketika menarik satu buah rambutan kemudian melemparkannya pada Trah. Buah rambutan itu jatuh mengenai punggung Trah yang membuat Trah menoleh ke atas. "Bagi, satu aja nggak cukup," teriak Trah dari bawah saat melihat Komploh di atas pohon. Seketika Komploh menebang segerombol buah rambutan, lalu melemparnya pada Trah. "Makasih," ucap Trah yang berhasil menangkapnya dan memakannya bersama teman-teman yang lain. Ya, setelah Komploh berhasil memanen rambutan, Komploh mengumpulkan semua buah rambutan yang sudah dipanen dan meletakkannya di atas gerobak dorong yang nantinya akan dibawa ke perkampungan warga. Namun kali ini yang bertugas menjual adalah senior. Dan begitu Komploh dan teman-temannya sedang mengikat-ikat rambutan di atas gerobak, "Ploh, bagi rambutannya." "Ruah, kenapa kamu bisa keluar? Bukannya kamu ditahan? Bukannya kamu diikat?" "Tahu dari mana gue diikat? Yang ada gue yang ngikat dia semalaman. Paginya tiba-tiba ngilang berhasil kabur. Kamu tadi kesini gak ketahuan guru? Kan guru-guru sedang sibuk pagi-pagi begini. Kalau ketahuan Rajab gimana?" "Santai, mumpung Rajab lagi gak ada." "Bukannya dia lagi ke hutan? Lagian gue bosen di kamar terus. Mending kalau berdua sama Rajab. Gue kesepian, ditinggal mulu. Suntuk gue." "Kenapa? Woi, kenapa muka lu gitu?" "Dek, Rajab? Gue pengen rambutan. Masuk." "Oh, Jeb, gue bosen di kamar. Masuk." Iya. Ya, Ruah pun yang baru saja mengetahui Rajab baru pulang dari hutan itu langsung masuk dan kembali jalan menuju kamar Rajab. Dan begitu sampai, keduanya pun masuk. Dan saat masuk, Ruah terkejut ketika di dalam kamar sudah ada singkong rebus dan ramuan jamu untuk luka dalam Ruah. "Wah, kapan lo ngasihnya?" "Baru saja, tapi begitu aku pulang dari hutan, kamu kabur." "Kabur itu keluar pendopo. Orang gue cuma jalan-jalan pagi, bukan minggat. Jangan banyak bicara, cepat sarapan, dan jangan coba-coba keluar dari kamar ini. Baca kitab dan hafalkan jurus-jurus. Tunggu aku kembali." Brak. "Rajab, kenapa lu kunci pintunya?" "Jangan coba-coba kabur dari jendela. Dasar Rajab kon." Ya, Ruah yang kesal itu pun mau tak mau pasrah. Ruah yang lapar itu seketika mengambil singkong rebus yang masih panas, lalu menaburkan kelapa parut di atasnya dan menuangkan gula merah cair di atasnya. Ruah pun menikmati sarapannya sembari tersenyum. Ruah baru menyadari entah mengapa setiap makanan yang selalu disediakan oleh Rajab menjadi makanan terenak setelah ibunya. Yang Ruah rasakan bukan makanannya. Makanannya sih sederhana, tapi sensasinya sangat berbeda. Ya, Ruah merasakan dadanya nyut-nyutan. Rasa deg-degan bercampur nyeri luka dalam membuat Ruah penasaran. Perasaan apa ini? Ruah langsung meneguk ramuannya, lalu meletakkan makanannya, kemudian duduk bersila, memejamkan mata, dan menarik nafas dalam-dalam. Nyerinya perlahan menghilang, namun bayangan wajah Rajab malah muncul saat ia memejamkan matanya, hingga kemudian cekrek, duk. "Rajab, set. Tuh rambutan, katanya tadi kamu pengen. Jangan coba-coba keluar kamar sampai aku pulang jualan." Brak. Pintu pun tertutup dan kembali dikunci. Lalu Ruah beranjak dari duduknya dan berlari menuju jendela hingga kemudian, "Jab!" Rajab menoleh saat Ruah menunjukkan jari telunjuk dan jempolnya yang membentuk love. Rajab yang dengan wajah datarnya seketika langsung meninggalkan Ruah. Meski setelah keluar area lumbung, Rajab tersenyum. Di area belakang, di lapangan yang ada di belakang pendopo sendiri, semua murid sedang berlatih. Trah sedang memperhatikan Komploh yang sedang berlatih memecahkan batu. Hingga kemudian, seprak, batu itu pun berhasil dipatahkan oleh Komploh. Baik Kang Sawal, guru pelatih, juga murid lainnya bertepuk tangan. Tanpa Komploh sadari jika ada yang memperhatikannya dari jauh. Siapa lagi kalau bukan Trah? Tapi begitu Komploh menoleh dan menemukan Trah, Trah pura-pura mengalihkan pandangannya, lalu kembali berlatih dengan teman seangkatannya. Sedangkan Komploh yang capek itu istirahat dengan temannya yang sudah mendapat giliran. Komploh mengambil air dari dalam gentong dan meneguknya, lalu duduk memperhatikan Trah. "Ploh, set,
Seketika salah satu temannya duduk di samping Komploh. Darto, sudah berhasil mematahkan berapa buah batu bata kamu? 3 lapis. Keren. Oh ya Ploh, boleh aku tanya sesuatu sama kamu? Apa itu? Aku sering melihat kamu dekat dengan Trah. Dek. Seketika Komploh terkejut, kenapa Darto tiba-tiba menanyakan Trah? Lalu kenapa? Apa kalian saudara? Tidak. Apa kalian pacaran? Tidak. Ah, syukurlah. Memangnya kenapa? Aku menyukainya. Dek. Seketika ekspresi Komploh berubah. Urungkan niatmu. Kenapa begitu? Apa aku kurang tampan? Apa dia sudah punya pacar? Tapi selama ini aku melihat Trah hanya dekat denganmu. Apa kamu tidak tahu jika dia salah satu budak pelayan para guru? Aku tahu. Dia sering dipakai setiap malam. Aku tahu. Lebih baik kamu cari orang lain saja. Aku yakin pantatnya sudah longgar. Gak masalah. Aku akan menerimanya. Ini bukan soal pantat, tapi soal selera. Dia laki-laki berwajah teduh dan sangat ramah pada semua teman-temannya. Aku sangat menyukainya. Tapi belum tentu dia menyukaimu. Tahu dari mana? Ploh. Ya guru. Ya, belum saja menjawab pertanyaan Darto, Kang Sawal memanggil Komploh. Dan saat Komploh sedang dipanggil guru, kini giliran Trah yang istirahat dan berjalan menuju Darto karena hendak mengambil air minum. Trah, mau minum? Iya. Oh, ini. Sapa Darto sembari memberikan gayung batok kelapa di atas gentong. Makasih. Ya, Trah pun meneguk air dari gentong yang membuat Darto terpesona melihatnya. Trah, sudah selesai? Sudah. Bukannya tadi kamu berdua sama Komploh? Iya, tadi Komploh dipanggil guru. Oh, Trah, boleh aku ngobrol sebentar sama kamu? Ah, kebetulan. Aku mau ngomong dan minta tolong sama kamu. Oh, minta tolong apa? Bisa kamu sampaikan pesanku pada Komploh? Ah, apa itu? Tolong katakan padanya kalau aku menyukainya. Seketika Darto terkejut, belum saja perang sudah gugur duluan. Darto, bisa? Bisa. Makasih. Oh ya, tadi kamu mau ngomong apa? Gak jadi. Hah? Gak jadi? Iya, aku jadi lupa mau ngomong apa. Nanti kalau inget, aku kasih tahu. Dasar. Tapi jangan lupa pesanku. Sampein sama Komploh. Sekarang. Iya, sekarang juga aku sampein. Oke, makasih. Ya, Darto yang kecewa itu rasanya ingin marah. Namun tak mungkin ia memarahi apalagi memusuhi Komploh. Darto tak berani. Ya, meski sama-sama seangkatan, namun Darto tahu seperti apa kemampuan Komploh. Lebih baik Darto merelakannya saja, meski sangat disayangkan. Ya, Trah sendiri entah mengapa yang kesal dengan perhatian Komploh selama ini, namun tak ada kejelasan di antara keduanya itu sebal. Jika memang Komploh belum berani mengakui perasaannya atau malu dengan berbagai alasannya, maka mau tak mau Trah saja yang mengungkapkannya lebih dulu. Bukan menyatakannya secara langsung, namun dengan mengirimkan pesan pada temannya. Trah sengaja menggoda Komploh. Kedua, Trah sengaja menitipkan pesan pada teman Komploh agar teman-temannya tahu jika Komploh milik Trah dan tak ada yang berani mendekati Komploh. Dan di samping pendopo sendiri, Komploh dan 2 murid lainnya bersama Kang Sawal sang guru pelatih mengambil beberapa besi panjang yang nantinya akan disiapkan untuk latihan nanti malam. Setelah taruh di lapangan, kalian boleh istirahat. Siap guru. Ya, Kang Sawal pun kembali ke ruangannya di pendopo, sedangkan Komploh dan yang lain mengangkut besi-besi panjang dan meletakkannya di lapangan belakang. Dan saat Komploh sedang berjalan, tiba-tiba Darto menghampirinya. Ploh, apalagi? Barusan aku ngobrol sama Trah. Lalu, dia nitip pesan sama kamu. Pesan? Pesan apaan? Kenapa dia tidak langsung bicara padaku? Entahlah, yang jelas, dia menitipkan pesan kalau dia menyukaimu. Seketika Komploh terdiam. Selamat, kamu pemenangnya. Seketika Darto pergi meninggalkan Komploh.
Di kamar Rejeb sendiri, siang hari ini karena bosan menunggu Rejeb yang belum datang, Ruah yang sedari tadi belajar dan menghafal beberapa jurus itu kini rebahan. Namun saat baru saja ia merebahkan tubuhnya, Ruah salfok dengan beberapa kitab yang ada di rak kayu di samping lemari tua milik Rejeb. Ruah yang penasaran itu pun mengambilnya. Lagi pula sebelum Rejeb pergi, Rejeb tak berpesan jika melarang Ruah untuk jangan sampai menyentuh barang-barangnya. Ruah pun membukanya, dan begitu membukanya, Ruah tak mengerti, itu karena tulisan pada kitab itu berupa aksara. Namun dalam kitab itu terdapat sebuah gambar atau petunjuk beberapa gerakan menyerang dan juga gerakan memainkan pedang. Dan masih banyak lainnya yang Ruah tidak paham. Di perbatasan desa sendiri, Rejeb dan teman-temannya senang sekali. Akhirnya rambutan hasil kebun ludes terjual. Dan setelah terjual habis, hasil dari penjualan sebagian digunakan untuk membeli kebutuhan dapur. Rejeb dan teman-temannya mampir ke pasar di perbatasan desa. Lalu belanja kebutuhan dapur dan juga beberapa kebutuhan untuk ritual-ritual padepokan. Jeb, bakso enak tuh. Udah lama gak makan bakso. Gak boleh. Sekali-kali. Ini sudah peraturan. Lagi pula kita tidak boleh menggunakan uang hasil jualan kebun untuk membeli apapun. Dan kita juga tidak bisa berlama-lama keluar pendopo. Kalau kalian mau beli, pakai uang kalian sendiri. Uangku sudah habis. Aku malah gak ditinggalin uang sepeser pun sama orang tuaku setelah dititipkan di sini. Bukan dititipin, tapi sengaja dibuang oleh orang tua kita. Kalau dititipin itu cuma sebentar. Minimal ditengok kek. Ini gak ada kabar, emang sengaja. Aku dibuang dipakai tumbal. Apa jangan-jangan orang tuaku penganut pesugihan? Aku sumpahin, mereka semua cepat mati. Aku gak rela ya dilecehkan seperti ini. Aku gak rela ngorbanin pantatku. Menjijikan. Diam kalian semua. Set. Rejeb. Seketika Rejeb melihat pohon besar. Lalu Rejeb terbang dan set. Wah, lari! Semua berlari kocar-kacir saat Rejeb berhasil mengambil sarang madu dari atas pohon. Seketika gerombolan lebah menyerang Rejeb, namun Rejeb melawannya dengan sebuah jurus. Entah itu jurus apa. Yang jelas seketika lebah-lebah itu tiba-tiba berputar mengelilingi Rejeb tanpa menyentuhnya. Lalu terbang kabur entah kemana. Rejeb pun turun. Set. Lalu tak lama kemudian, semua teman-teman Rejeb yang awalnya sembunyi dan memperhatikan dari jauh itu berlari mendekat. Wah, keren Jeb. Jurus apa barusan yang kau pakai? Aku belum pernah melihatnya. Iya Jeb, belajar dari mana kamu jurus menghalau tawon itu? Lupakan masalah jurus. Bantu aku menjual madu ini. Dan aku akan traktir kalian makan bakso. Wah, emang tadi ragukan lagi kamu. Bener-bener pendekar. Iya, aku jadi heran. Kadang bertanya-tanya, sebenarnya kamu ini jahat atau baik? Kadang kamu terlihat jahat ketika dekat dengan guru, tapi ada kalanya kamu baik. Seperti ini contohnya. Tergantung, ucap Rejeb datar. Lalu mereka berjalan kembali menuju pasar. Di dapur pendopo, siang ini dapur pendopo full. Semua murid sedang makan siang. Menu makan siang kali ini adalah oseng-oseng bekecot. Dan seperti biasa, semua murid sedang mengantri mengambil jatah, tak terkecuali Komploh. Sembari mengantri, Komploh memperhatikan sekitar, mencari Trah. Namun Trah dan teman seangkatannya belum terlihat muncul. Hingga saat ada beberapa teman seangkatan Trah yang baru datang, Komploh yang penasaran itu bertanya, kamu? Iya kamu. Trah mana? Trah, tadi dipanggil Gus Sapar, adik seperguruan Gus Jumadil. Seketika Komploh berlari menuju pendopo, tapi langkah kakinya seketika terhenti. Komploh seketika berhenti. Komploh tak bisa begitu saja menghampiri Trah. Lantas harus bagaimana Komploh melihatnya? Sungguh Komploh penasaran, pikirannya kemana-mana. Meski sudah tahu kemana arah dan tujuan Trah dibawa oleh mereka. Namun tetap saja, Komploh tak terima. Sekalipun ini sudah biasa. Ya, langkah kaki Komploh kembali berjalan. Dan begitu sampai di belakang ruangan yang biasanya dipakai untuk eksekusi para murid, langkah kaki Komploh kembali terhenti, seolah ragu dan maju mundur. Hingga kemudian, seseorang menyentuh bahunya. Rejeb. Seketika Komploh terdiam saat ketahuan Rejeb yang baru datang dari menjual rambutan. Ngapain kamu di sini? Kalau kamu ingin tahu sesuatu, ikut aku. Seketika Rejeb berjalan diikuti Komploh. Komploh diam dan terus berjalan. Tapi ingat, ketika kamu melihatnya, jangan bereaksi apapun.
dan tetap fokus mengikutiku. Ucap Komploh mengangguk. Ya, langkah Komploh kini menuju ke belakang pendopo menuju arah hutan. Namun, di samping kanan menuju ke sebuah sendang atau kolam air alami yang terdapat aliran sungai kecil tepat di bawah pohon beringin. Dan begitu langkah keduanya sampai. Ampun Gus, ampun. Salah satu lubang murid terenak di Padepokan Selit Ombo. Meskipun saripati getihnya sudah hilang. Ucap Gus Sapar tanpa memikirkan Trah yang kesakitan akibat satu lubangnya yang harus rela di double fuck Gus Sapar dan Gus Jumadil. Air mata Komploh seketika menetes, kedua tangannya menggenggam. Andai mampu, sudah Komploh habisi mereka semua. Namun Komploh tak mampu. Ya, Komploh hanya bisa pasrah. Apalagi Rejeb berkali-kali menunjukkan jari tangannya mengingatkan agar berjalan seperti biasa. Dan begitu baik Trah dan kedua Gus itu melihat Rejeb dan Komploh berjalan. Rejeb seketika menundukkan setengah badan memberi hormat tanpa memperhatikan ketiganya, diikuti Komploh. Pemandangan tak senonoh sudah biasa terjadi di Padepokan. Kedua Gus itu pun sama sekali tak terganggu dengan kedatangan Rejeb dan Komploh. Kejadian murid yang riwa-riwi keluar masuk hutan dan tak sengaja menemui guru yang sedang mengeksekusi budak murid ini sering ditemukan. Sudah bukan rahasia umum. Trah sendiri yang melihat Komploh lewat itu seketika menutup mulutnya dengan tangannya mencoba menahan agar tak berteriak meski dalam hatinya berkata, "Ploh, tolong aku, lihat aku, kenapa kamu tak sedikit pun melihatku? Aku sakit Ploh, bawa aku kabur dari padepokan sesat ini Ploh, aku tak tahan lagi menerima semua ini." Ya, Rejeb sendiri yang kini langkah kakinya sudah melewati area sendang dan mulai memasuki kebun-kebun pisang. Rejeb memperhatikan Komploh yang berhenti, lalu berteriak sembari memukul pohon yang tak bersalah sampai tangannya terluka. Rejeb seketika menghampiri Komploh. "Hentikan, jangan lampiaskan kekesalanmu pada makhluk hidup yang tak bersalah. Kualat. Lalu aku harus melampiaskannya pada siapa? Kenapa kamu kesal? Harusnya kamu bersyukur. Bukan kamu yang menjadi budak mereka. Najis. Lebih baik aku mati daripada harus melayani iblis seperti mereka." "Aku tahu, kamu tidak tahu dan tidak mengerti apa yang aku rasakan. Kamu menyukai Trah. Iya, sama seperti kamu yang menyukai Ruah." Seketika Rejeb terkejut, namun mencoba santai. "Aku tidak menyukainya. Aku hanya mengincar sesuatu darinya." "Apa yang kau incar? Getihnya? Lubangnya? Hatinya? Atau semuanya? Bukan urusanmu. Kalau begitu jangan campuri urusanku dan jangan coba-coba menghalangiku jika suatu saat aku bertindak semauku. Aku tidak akan menghalangimu. Aku tidak punya kuasa atas itu. Tapi aku ingatkan satu hal padamu. Besarnya cinta yang kamu perjuangkan takkan sebanding dengan nyawa yang kamu taruhkan. Setidaknya aku mati membawa harga diri daripada mati menyerahkan diri." "Rejab, Jab, ada apa?" Seketika Rejeb terkejut saat seorang murid menghampirinya. "Ruah, Ruah kenapa? Ruah bertarung dengan Ronggo. Apa?" Ya, Rejeb dan Komploh pun berlari menuju pendopo. Dan ketika keduanya melewati sendang, Trah dan dua gurunya sudah tak ada di sana. Rejeb yang penasaran itu seketika berlari kencang lalu seperti biasa, terbang dari satu pohon ke pohon yang lain agar cepat sampai ke pendopo. Dan begitu Rejeb sampai, seketika Rejeb terkejut ketika melihat Ruah sedang bertarung menggunakan pedang Rejeb. Lancang sekali dia mengambil pedang Rejeb. Namun bukan itu yang membuat Rejeb penasaran, yaitu bagaimana dia menggunakan pedang itu dengan gerakan yang sempurna. Bahkan di sana sudah ada Kang Sawal pelatih dan Kang Mulut pengurus yang seolah sengaja membiarkan keduanya. Tak hanya Rejeb, semua murid takjub melihat pertarungan itu. Ruah dapat berkali-kali menghindari sabetan pedang Ronggo, dan begitu ujung pedang Ruah hampir saja menyentuh leher Ronggo. Cukup! Ya, seketika keduanya berhenti bertarung, Ronggo tumbang, terjatuh tanpa luka. Meski tanpa luka, namun malunya luar biasa. Bagaimana Ronggo yang merupakan cucu Mbah Suro dapat dikalahkan oleh murid baru seperti Ruah. Ya, sorak tepuk tangan guru dan murid membuat Ruah salting. "Ruah, istirahat. Saya suka. Hafalkan jurus-jurus dasar dan perbaiki kekurangan gerakan yang belum sempurna. Karena jika kamu mampu menguasai, maka kamu akan saya usulkan pada Mbah Suro untuk naik sabuk." Dek.
Beneran, Guru? Ya, istirahatlah. Luka dalammu belum pulih. Siap, Guru. Set. Rejab, lo udah pulang? Teriak Ruah mengejar Rejab yang berjalan menuju kamar Rejab dan menatapnya malas. Lancang. Apanya yang lancang? Bikin ulah, bikin onar, bikin masalah. Siapa yang bikin onar? Si Ronggo tuh yang bikin gara-gara. Tiba-tiba dia datang ngintipin gue. Ngintip? Iya. Ya udah, gue refleks aja nyerang dia. Lalu bagaimana kamu bisa lancang mengambil barang-barangku? Emang nggak boleh? Bukannya lo nggak ngasih tahu sebelumnya? Nggak ada warning? Ya udah, gue bebas lihat-lihat. Seketika Rejab terkejut saat melihat beberapa kitab yang sedikit berantakan dan tak rapi seperti semula. Kamu membaca kitabku? Iya, emang kenapa? Oh, santai aja. Gue juga nggak ngerti pakai bahasa apaan, nggak jelas. Syukurlah. Tapi ada satu kitab yang gue ngerti, tapi nggak paham maksudnya. Apa itu? Gue nemuin kitab. Ah, ini. Astaga. Udah gue lihat. Ya, meski gue nggak ngerti artinya, setidaknya dari gambarnya gue tahu. Itu pasti kitab bokep Kama Sutra ya. Tapi kenapa isinya gambar cowok sama cowok ya? Emang padepokan aneh. Mimpi apa gue masuk ke sini? Amit-amit dah. Jangan-jangan lo juga suka bohong. Jaga mulutmu. Sekalipun padepokan ini sesat, kamu bisa tanyakan pada murid ataupun guru di sini. Belum ada sejarahnya Rejab bermain dengan laki-laki. Kalau begitu, ayo kita torehkan sejarah dan bermainlah sama gue. Ting. Seketika Rejab terkejut saat Ruah mengedipkan matanya menggoda. Padahal Ruah hanya iseng bercanda. Jangan menggodaku. Aku sama sekali tidak tertarik dengan tawaranmu. Aku masih normal. Kalau normal, kenapa harus ada kitab homo di kamar lo? Jangan berani-berani lagi sentuh barang-barangku. Kalau menyentuh yang lain, boleh. Ucap Ruah mendekati Rejab hingga kemudian. Au! Rasakan, ucap Rejab saat berhasil melayangkan pukulan pada perutnya yang membuat Ruah terjatuh meringis. Au, 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 mau pingsan. Tolong. Ah, gak usah lebay, gak usah acting. Pukulan itu gak akan membuatmu pingsan, paling juga lapar. Hehehe, tahu aja loh. Ada makanan apa siang ini? Cepat kembali ke kamarmu, ambil pakaianmu dan mandilah. Setelah itu ambil jatah makan siangmu di dapur. Aku menyisakan bakso. Bakso? Serius? Khusus. Ya. Au! Seketika Rejab menendang pintu, sampai pintu kamar tertutup menghantam tubuh Ruah sampai terpental saat Ruah hendak berlari memeluk Rejab. Rejab sendiri tersenyum dengan ulah Ruah, lalu berjalan keluar kamarnya dan menuju pendopo. Di kamar Trah, siang ini Trah terbaring lemas setelah melayani dua gurunya. Double fog pula. Tak lama kemudian suara pintu kamar Trah diketuk. Tok tok tok. Trah, masuk. Cekrek. Trah, apakah kedatanganmu ke sini hendak membalas pesan yang aku titipkan pada Darto? Apa dia sudah menyampaikannya padamu? Trah, aku... Ucap Komplok kini duduk bersila di samping Trah. Lalu Trah menyentuh tangannya. Kenapa? Jangan bilang kamu menolakku. Ah, bisa patah hati, patah tulang, sakit hati, sakit jiwa aku kalau sampai kejadian. Bukan soal itu. Kalau masalah itu, tanpa aku jawab, kamu sudah tahu jawabannya. Iya, apa? Kalau tanpa keluar langsung dari mulutmu, mana aku bisa lega? Seketika Komplok berganti menggenggam tangan Trah, lalu menciumnya. Trah, aku suka kamu. Itulah mengapa aku selalu marah setiap mereka memanggilmu. Sejak kapan? Apa kamu sudah suka laki-laki sebelum masuk pendopo ini? Tidak. Saat aku melihat pertama kali kamu dieksekusi malam itu oleh Mbah Suro. Kamu horny melihatku? Bukan. Justru aku tak tega dan miris. Berawal dari kasihan, hatiku tersentuh. Apalagi aku sering memperhatikan hari-harimu murung. Sebelum akhirnya aku melihatmu tersenyum lagi. Dan senyuman itu... aku gak akan menjelaskannya. Takut kamu besar kepala. Ngaku aja senyumanku menawan bukan? Tapi
Kamu tahu nggak? Aku bisa tersenyum dan tertawa lagi karena siapa? Karena siapa? Darto. Ih, kamu lah. Kan kamu yang selalu SKSD deket-deket aku. So akrab. Tapi lama-lama aku terbiasa. Dan gak takut lagi menghadapi semua ini. Bahkan sekarang terbiasa. Ya meski kadang dalam hati bertanya-tanya. Sampai kapan aku seperti ini? Tapi berkat kamu, aku kuat. Kirain karena Darto. Kok nyasar ke Darto sih? Habisnya dia suka sama kamu. Kata siapa? Kata dia sendiri. Dia ngomong sendiri sama aku. Terus kamu bilang apa? Ya, aku suruh. Bilang aja sama Tra sendiri kalau emang suka. Tapi aku udah bilang duluan kalau aku suka kamu. Tra, aku mau ngomong serius sama kamu. Apa itu? Aku gak mau kamu begini terus. Aku juga gak mau hidup di sini terus. Kita harus cari cara untuk kabur dari sini. Kamu mau mati? Tra, aku harus mengajak semua murid-murid berontak dan melawan perguruan ini. Tapi bagaimana caranya? Nanti kita pikirkan bersama-sama. Karena di sini bukan kita saja yang berontak, tapi masih banyak juga murid lain yang ingin kabur dari sini. Bahkan hampir semua, terutama yang bernasib seperti kamu. Tapi kalau ketahuan gimana? Bisa-bisa kita dihabisi saat itu juga, Ploh. Apa jika yang memberontak semua murid, apakah semua murid akan dihabisi? Sudah pasti pada pekan ini kehilangan murid. Trah diam menatap Komploh. Lalu Komploh tersenyum mencoba menenangkan Trah. Trah, aku janji, aku akan membawamu kabur dan keluar dari sini. Ploh, kenapa kamu menyukaiku? Aku yakin kamu tidak akan bernafsu melihat lubangku yang babak belur dan memar-memar. Aku tidak akan bisa memuaskanmu. Cari saja murid lain kalau kamu hanya ingin sekedar tidur denganku. Aku menyukaimu bukan karena nafsu, tapi karena iba melihatmu dan karena memang tumbuh rasa sayang. Lalu, apa itu artinya? Kamu tidak akan menyentuhku? Apa kamu jijik bercinta denganku? Tentu saja tidak, tapi tidak mungkin aku melakukannya sekarang. Bagaimana mau melakukannya sekarang? Lubangku tak berbentuk lubang. Bahkan Gus Jumadil tak akan memakaiku untuk sementara waktu, sampai bengkak dan daging yang keluar dari anusku masuk kembali. Daging? Daging apaan? Apa aku boleh melihatnya? Jangan, aku malu. Jangan malu, aku tidak akan jijik, aku janji. Boleh aku membukanya? Trah mengangguk, lalu lambat laun Komploh membuka kain jarik yang menutup kemaluannya. Set, burung kecil itu sedang tertidur layu. Kemudian Komploh mengangkat kedua kaki kecil Trah, dan begitu Komploh mengangkatnya, set, dek, bangs, binatang. Marah Trah saat melihat bentuk anus itu hancur dan muncul daging di tengah lubang. Juga bibir lubang itu bengkak, menganga, dan terdapat benjolan-benjolan merah. Rasanya Komploh kesal, namun air mata Komploh jatuh. Lalu Komploh menurunkan kaki Trah dan set, memeluk Trah erat-erat. Trah pun menangis di pelukan Komploh. Ploh, aku takut umurku gak lama lagi kalau seperti ini terus. Kenapa harus kamu yang sering mereka panggil, sementara masih banyak murid lain? Aku juga tidak tahu. Bahkan Gus Jumadil yang sudah menawarkan 10 budak pada Gus Sapar, namun Gus Sapar tiba-tiba saja menunjuk dan memilihku. Aku mendengar dari mulut mereka sendiri ketika sedang dilanda nikmat. Jika lubangku memiliki magnet, aku juga tidak paham maksud mereka. Dan di sela-sela obrolan mereka, mereka sedang berebut untuk menikmati sisa getih ruah selanjutnya. Biadab. Aku sudah meminum ramuan, tapi entah kenapa rasa sakitnya belum berkurang. Mungkin ini pengalaman pertama aku didouble seperti ini. Tunggu sebentar, setelah ini aku akan kembali. Set, ploh. Ya, Komploh yang panik melihat luka di lubang Trah itu seketika berlari mencari beberapa tanaman di belakang pendopo. Dan saat Komploh berlari, Rejep yang tak sengaja muncul dari balik gudang itu memperhatikannya. Lalu Rejep yang penasaran itu mengikuti Komploh. Dan begitu sampai, Rejep melihat Komploh memetik beberapa tanaman. Dan dari jenis tanaman yang sedang dipetik Komploh, Rejep sudah paham ramuan itu untuk siapa. Komploh sendiri yang sudah selesai mengambil beberapa tanaman itu segera kembali ke pendopo. Namun saat hendak kembali, Rejep, ini, tambahkan tanaman ini. Tumbuk sampai lembut, lalu balurkan dan tempelkan pada luka. Mungkin sedikit perih, tapi tahan. Dan diamkan selama beberapa saat agar mencegah infeksi penyakit, inflamasi, atau pembengkakan.
Mudah-mudahan lekas pulih, ucap Rejep menyerahkan dedaunan untuk Komploh. Makasih, Jep. Ya, Komploh seketika tersenyum, lalu pergi meninggalkan Rejep dan kembali ke kamar Trah. Namun sebelumnya ia berlari terlebih dulu untuk meramu dan menumbuk tanaman tersebut. Setelah selesai, Komploh membawa ramuan itu menuju ke kamar Trah. Dan begitu kembali ke kamar, seketika Komploh melihat Trah sedang bersama Ruah dengan semangkuk bakso. Ploh, sini-sini, gue dapat bakso dari Rejep. Kapan lagi makan bakso? Daripada makan biawak mulu. Makasih, lain kali aja. Lo bawa apaan tuh? Oh, ini ramuan dan air hangat untuk Trah. Emang parah banget apa? Ruah, ngapain kamu di situ? Dek. Rejep, balik. Trah, masih mau lagi? Nih, pentolnya lagi 2 biji. Udah cukup, makasih ya. Dan ingat apa yang aku kasih tahu tadi. Tenang, makasih infonya. Iya, Ruah yang bagai anak kecil hilang dicari emaknya itu mau tak mau kembali mengikuti Rejep. Lalu begitu Ruah dan Rejep pergi, Komploh menutup pintu kamar dan menguncinya. Kenapa dikunci, Ploh? Aku mau ngobatin kamu. Tidak perlu. Aku bisa kok mengobatinya sendiri. Aku tidak mau mengotori tanganmu. Diam. Tenang. Ini akan terasa perih. Tapi aku yakin ramuan ini ampuh. Ya, Komploh pun mengambil sapu tangan yang sudah ia siapkan, lalu membasuhnya dengan air hangat yang sudah ia siapkan di ember kecil, lalu mulai membasuh lubang Trah. Tenang, aku harus membersihkannya biar steril. Trah, aku sayang sama kamu. Seketika ucapan Komploh itu mengalihkan sedikit rasa perih dari air hangat dan handuk kain yang membasuhnya. Apalagi saat tangan kiri Komploh kembali menggenggam tangan Trah. Sentuhan tangan hangat Komploh seolah memberi kekuatan dan memberikan semangat yang dapat meringankan sakit yang Trah rasakan. Ploh, makasih ya. Kamu satu-satunya orang yang paling peduli denganku, bahkan mau merawatku. Aku terharu. Tahan ya. Wah, ampun. Panas, seperti terbakar. Seketika Trah berteriak kencang saat 3 jari kanan Komploh menempelkan tumbukan dedaunan pada lubangnya yang terluka. Ekspresi Trah meringis, pinggangnya terangkat, apalagi ketika jari jemari Komploh menekan-nekan benjolan daging berwarna merah, kebiruan bengkak dan bertekstur lembut seperti lemak. Jujur, Komploh tak tega melihatnya, namun Komploh harus tetap melumurkannya demi kesembuhan Trah sendiri. Tahan, Trah. Cukup loh, singkirkan tanganmu, teriak Trah sembari kepalanya geleng-geleng, tak tahan dengan rasa yang teramat sakit. Komploh yang tak tega itu seketika mendekati Trah dan seketika Komploh berhasil meredakan rasa sakit Trah lewat ciumannya. Jika 3 jari Komploh masih terus mengelus lubang Trah dan membalurkan ramuan pada lubangnya, lidah Komploh sendiri kini mengoles bibir Trah sembari mengecup dan menikmati bibir rasa kuah bakso yang baru saja dikasih Ruah itu. Rasanya gurih dan hangat, bahkan Trah juga menikmati. Dan lambat laun kedua tangan Trah melingkar di leher Komploh sembari mengelus rambutnya. 3 jari yang awalnya melumuri lubang itu kini berganti ujung jempol dengan gerakan yang memutar yang membuat lubang Trah refleks berdenyut-denyut, membuka dan menutup. Sampai baluran dedaunan itu rontok dengan sendirinya dari lubang Trah ke ranjangnya. Trah merasakan miliknya bangun. Tak hanya Trah, Komploh pun merasakan bergairah. Hingga saat Trah melepas ciumannya, masukin Ploh. Tidak Trah, maaf. Aku tahu kita sama-sama sedang dalam keadaan, tapi aku tidak sebejat itu yang tega mengambil kesempatan. Masukin ke mulut, ayo. Tapi, ayo, aku sudah lama ingin mencicipi punyamu. Trah. Komploh seolah terhipnotis saat Trah menarik tali kolor celana pencak silat dan menurunkannya dengan paksa. Komploh pun yang tak tahan itu mau tak mau pasrah dan membantu mengeluarkan miliknya hingga kemudian, wah, panjang sekali. Lebih dari yang aku bayangkan. Aku sering melihat dan mengintip punyamu ketika kencing bareng, tapi aku belum pernah melihat sepanjang ini. Oh, Trah. Seperti ini saja, rasanya nikmat. Tunggu aku sembuh, Ploh. Akan aku puaskan kamu, melebihi memuaskan mereka ketika aku menjadi budak. Jangan sebut mereka. Kamu kekasihku, bukan budakku. Kita harus saling memuaskan.
Ya, Komploh yang dengan duduk setengah jongkok itu kini menikmati rongga-rongga tenggorokan hangat Trah sembari menggerayangi kembali lubang Trah. Dan dengan cara seperti ini, Komploh dapat memanfaatkan mengobati Trah. Trah, apa masih sakit? Sedikit. Aku lanjutkan ya. Hmm. Ya, Trah mengangguk sembari masih mengulum milik Komploh. Sedangkan Komploh mengambil sisa-sisa ramuan, membalurkannya kembali pada lubang Trah dan... Set. Teriak Trah sampai milik Komploh lepas dengan sendirinya saat ujung jempol Komploh memasukkan dedaunan itu ke lubang Trah. Tahan Trah. Iya. Lanjut. Dan mainkan. Ucap Trah menelan kembali milik Komploh. Komploh pun tersenyum sembari terus memasukkan baluran itu ke lubang Trah seperti menyuapi makanan dengan jari jemarinya. Penampakan dedaunan yang masuk itu sungguh seksi, seperti mulut yang sedang makan dan comot-comot. Bahkan kadang memuntahkannya dan keluar. Namun Komploh tetap semangat menyuapinya sampai daun-daun itu benar-benar tertelan sempurna dan tak bersisa. Ya, Komploh yang penasaran itu iseng memasukkan satu jari tengahnya, bermaksud mendorong dedaunan itu agar berfungsi maksimal dalam mengobati luka pada dinding anusnya. Sempit sekali, padahal hanya pakai satu jari Trah, apalagi pakai punyaku. Ah, enak Ploh, 3 jari Ploh. Tidak, aku mengobatimu, bukan semakin merusakmu. Persetan, aku sudah rusak, masukkan semua jarimu, ucap Trah sudah mabuk kepayang. Tidak. Ploh, lakukan, ucap Trah memohon, namun Komploh tetap tak menurutinya. Tidak Trah, kalau aku melakukannya, bukannya sembuh, nanti malah parah dan semakin melebar. Aku belum pernah sebergairah ini Ploh, aku juga belum pernah sememohon ini, meminta dan mengemis. Trah, aku... lama. Trah, jangan. Nikmatnya, baru kali ini aku merasakan nikmat yang hakiki. Memang benar, bercinta paling nikmat jika bersama orang yang kita cintai. Panjang dan dalam. Aku rasa lebih efektif memasukkan ramuan dengan ujung palkonmu daripada menggunakan jarimu, ucap Trah yang tiba-tiba mendorong sampai Komploh jatuh terlentang dan menaikinya. Trah, kenapa? Lepas Trah. Jangan. Kenapa? Apa rasanya tidak enak? Bukan. Iya, kenapa? Enak sekali. Trah, aku mohon jangan. Ekspresi Komploh sama sekali tak menikmati dan justru terlihat tertekan. Lalu lambat laun, Trah juga merasakan milik Komploh yang awalnya terasa kencang itu, kini tiba-tiba layu dan kempes di dalam, yang membuat nafsu Trah yang sudah diubun-ubun itu seketika turun, lalu mencabutnya. Sudah kuduga, kamu memang tidak bernafsu padaku. Trah, bukan begitu. Aku gak mau lukamu semakin parah, dan aku juga takut luka itu terdapat virus dan bakteri yang bisa menularkanku. Oh, jadi kamu takut? Kamu jijik? Bukan berarti jijik. Aku... sama aja. Pantas aja kamu menyukaiku bukan karena nafsu. Hari gini, ternyata karena takut tertular penyakitku. Trah, tinggalkan aku. Kamu jangan salah paham dulu. Aku hanya mencegah sesuatu hal yang belum terjadi. Kalau memang mencegah, jauh-jauh dariku. Dan gak perlu repot-repot mengobatiku kalau takut tertular. Bukan begitu, Trah. Justru aku mengobatimu supaya kamu lekas sembuh. Tadi kan aku bilang aku bisa mengobati sendiri, tapi kamu memaksa. Iya, tapi kalau kamu najis, jangan sentuh aku lagi. Trah, sudahlah. Keluar dari kamarku. Aku gak butuh perhatianmu. Aku gak butuh bantuanmu. Dan lupakan rencana kita. Aku tidak ingin kabur denganmu. Seketika ekspresi Komploh marah dan murka, lalu beranjak mendekati Trah. Apa kamu bilang? Setuju atau tidak? Mau atau tidak? Aku akan tetap membawamu kabur ketika sudah waktunya. Dan kamu pikir bisa memutuskanku begitu saja setelah memaksa mencelupkan milikku? Oke, aku akan buktikan. Aku tidak takut. Akan aku tunjukkan rasa sayangku padamu, Trah. Ploh. Ya, Komploh mengecup lagi bibir Trah dengan ganas. Ciuman mengandung amarah dan kekesalan itu berubah menjadi gairah yang membara. Dan tak butuh waktu lama untuk membangunkan pedang yang telah layu hingga kemudian plus. Ya, pedang Komploh menyogrok-nyogrok dengan kencangnya. Rasanya menumbuk-numbuk dinding anus Trah. Sakit Trah?
Trah tak menjawab dan terlihat mendesah campur meringis. Namun jika dilihat dari gerayangan tangannya di punggung Komploh, Trah menikmati gempuran Komploh. Komploh sendiri heran bagaimana lubang yang sudah dipakai berkali-kali dipakai itu masih memiliki daya cengkram yang luar biasa, benar-benar menggigit sampai membuat Komploh tak tahan. Komploh mengintip lubang Trah yang semakin terbuka dan menganga. Lambat laun sebuah cairan berwarna hijau dari ramuan yang telah tertelan itu kemudian keluar dari lubang Trah akibat kerasnya tumbukan-tumbukan Komploh di dalam anus Trah. Floh, iya, wah, maaf Trah, aku di luar kendali. Dan begitu Trah mencabut miliknya, tes. Ya, lubang Trah seketika memuntahkan cairan putih bercampur hijau, mengeluarkan ampas-ampas bekas ramuan yang tadi masuk. Lubang itu membuka dan menutup, lalu Komploh tersenyum sembari mengusap lubang anus Trah yang licin itu. Cepat sembuh ya, puk-puk, ucap Komploh menepuk-nepuk lubang itu yang membuat Trah tersenyum lega. Kenapa senyum? Masih gak percaya? Percaya, ini peluk. Sep. Ya, keduanya kembali berciuman, dan begitu keduanya asik berciuman, tok tok tok. Trah, kamu di dalam? Kamu tidur? Iya, kenapa? Gosapar memanggilmu dan menunggumu di ruangannya.